Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Wismapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa. Senang rasanya saya, Yesi Esmeralda, kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini di Wismapan, bincang sore tentang masa depan episode ke-65. Sobat Wismapan, kami mengutip data dari cnbcindonesia.com bahwa pengguna internet di Indonesia ini mencapai 210 juta jiwa di sepanjang tahun 2022 atau setara dengan 77% dari populasi penduduk di tanah air. Ini merongket tajam ya ketika kita bandingkan dengan masa sebelum pandemi yang pengguna internet di Indonesia ini hanya mencapai 175 juta jiwa saja. Artinya ada penambahan sekitar 35 juta pengguna baru sejak masa COVID-19 ini melanda di tanah air. Nah, ini tentu berimplikasi terhadap sektor bisnis, baik itu bisnis yang besar maupun UMKM, karena harus beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada, khususnya di era digital seperti saat ini. Nah, maka dari itu di sore yang istimewa ini kita akan ngobrol bersama dengan Associate Professor Dr. Marconi Badri, SE MBA CIM. Beliau ini merupakan marketing expert dan juga pengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya dan juga Magister Manajemen Universitas Sriwijaya, serta konsultan marketing di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan kita hari ini akan mengupas tema yang sangat spesial, yaitu how to be a great marketer in digital era. Nah, Sobat Wismapan, jadi sepanjang program ini berlangsung juga harap disimak berbagai informasi yang akan kita bahas pada tema kita pada hari ini. Dan nanti di akhir acara seperti biasa narasumber akan memberikan pertanyaan yang bisa kamu jawab dan kamu berhak mendapatkan 2 merchandise menarik persembahan dari Digilabs TV Semen Batu Raja. Caranya sederhana, nanti pada saat pertanyaannya disampaikan oleh narasumber kamu bisa jawab di kolom komentar dan selanjutnya di capture lalu dikirimkan melalui direct message di @marketing Semen Batu Raja official Instagram ya. Nah, ini juga kami informasikan bahwa selain di toko bangunan kesayangan kamu juga bisa mendapatkan produk-produk Semen Batu Raja ini melalui marketplace Tokopedia ya. Langsung saja di search di official store Semen Batu Raja di Tokped dan langsung aja kamu check out dan kamu bisa mendapatkan program-program menarik seperti promo gratis ongkir serta promo-promo menarik lainnya. Tetap di Wismapan, kita akan bahas tema kita hari ini, yaitu how to be a great marketer in digital era. Tetap di Wismapan. Terima kasih kamu masih menyaksikan Wismapan Bincang Sore tentang masa depan. Seperti yang saya janjikan di awal tadi bahwa kita akan membahas tema how to be a great marketer in digital era bersama dengan Associate Professor Dr. Marconi Badri, SE MBA CIM. Saya telah bersama dengan panggilannya Pak Marconi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk hadir di Digilabs TV hari ini. Oke. Nah, anyway, Pak, kalau kita menyaksikan saat ini banyak hal-hal yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional, tapi sejak pandemi khususnya semakin meningkat lonjakan dari perkembangan dunia digital ini yang dulunya kalau belanja itu harus ke pasar, sekarang udah bisa melalui gadget saja secara online, begitu transportasi juga banyak yang online, belajar mengajar pun online, dan banyak aktivitas lainnya pun yang dilaksanakan ini secara online begitu. Nah, kalau mungkin Bapak bisa memberikan insight terlebih dahulu begitu Pak terkait dengan digital marketing dan juga fenomena hal-hal yang saat ini sudah bertransformasi secara online saat ini. Oke, terima kasih. Jadi bisnis sekarang memang banyak perubahan sejak revolusi teknologi ya. Artinya pergeseran dari konvensional ke digital. Jadi kalau kita lihat bahwa saat ini hampir semua bisnis itu sudah bertransformasi ke digital. Nah, kalau kita bicara digital marketing itu, kita artinya bicara tentang bagaimana pelaku usaha atau bisnis melakukan promosi atau memasarkan produk maupun jasa mereka, baik itu promosi, distribusi, pelayanan, dengan menggunakan digital.
Artinya dengan menggunakan teknologi yang mengarah kepada digitalisasi. Nah, jadi apapun bisnis yang dilakukan baik di dunia pendidikan, di dunia industri, kemudian di dunia retail, yang pola-pola mereka itu mengarah kepada penggunaan media digital, itu namanya digital marketing. Jadi nanti kita lihat banyak model-model digital marketing, ada e-commerce ya, ada media sosial dan sebagainya yang sekarang banyak digunakan oleh pelaku usaha, ya, mulai dari Facebook, TikTok, kemudian Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, itu semua adalah apa yang kita sebut dengan digital marketing. Oke, tentunya memang kita harus beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada begitu ya Pak ya, termasuk kita harus beradaptasi juga dengan era digital saat ini yang menuntut kita harus cepat begitu ya Pak ya, berhadapan dengan setiap tantangan yang ada begitu. Kalau misalnya kita melihat dari sisi benefit begitu Pak, apa saja sih sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan kalau misalnya kita memanfaatkan secara maksimal dan komprehensif dari digital marketing ini? Ya, yang pasti kalau kita bicara digital marketing, karena kita udah menggunakan teknologi, itu yang pertama promosi kita bisa, pasar yang kita jangkau bisa luas. Artinya contoh, Anda jual mie ayam misalnya ya, kalau dulu Anda terbatas pada wilayah tertentu. Tapi dengan Anda kerjasama dengan misalnya GoFood, maka mau tidak mau jangkauan pasar Anda jauh lebih luas. Market share-nya lebih luas ya Pak ya? Marketnya lebih luas ya, pangsa pasarnya lebih luas. Okay. Kemudian selain itu juga Anda lebih mudah dikenal, ya, lebih mudah menjangkau potential customers. Jadi dengan menggunakan digital ini kita lebih mudah menjangkau potential customer, pembeli-pembeli potensial itu kita bisa bidik dengan menggunakan digital marketing. Manfaat yang lain adalah tentu saja penjualan kita bisa meningkat. Anda bisa bayangkan misalnya kalau dulu kita hanya bisa menjual misalnya tadi bakso tadi misalnya hanya 20 atau 30 mangkok, sekarang mungkin bisa 100 mangkok. Ya, kemudian kita lihat juga dengan adanya promosi kita bisa lebih cepat, mudah dikenal. Manfaat lain tentu saja yang paling penting adalah bagaimana agar dalam bisnis itu adalah penjualan intinya. Agar penjualan kita bisa lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dari kalau kita menggunakan konvensional. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali benefit yang bisa kita peroleh dari digital marketing ini. Tapi itu tadi salah satu contoh. Contoh sederhana saja lah, misalnya contoh sederhana begini. Dalam dunia contoh di semen Batu Raja lah ya. Kalau dulu kalau Anda mau kontrol distribusi itu agak sulit. Apakah misalnya truk itu benar-benar menempatkan barang yang diminta di suatu daerah tertentu. Tapi sekarang dengan Anda menggunakan GPS, betul. Anda gunakan GPS di truknya, itu Trackingnya bisa Anda lebih tahu. mudah ya Pak? Anda bisa tahu, Anda bisa lacak bahwa apakah distribusi itu sesuai dengan tepat sasaran atau tidak. Nah, itu salah satu juga contoh dari bagaimana pemanfaatan digital marketing, terutama dalam semen Batu Raja. Oke. Nah, artinya memang manfaatnya sangat luas begitu ya Pak ya, karena memang biasa. Betul, karena bisa berpotensi untuk meningkatkan sales dan juga menambah profit begitu ya Pak ya. Pasti. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat juga begitu Pak, tidak mungkin bagi sebagian orang yang begitu ya, yang memang memahami bahwa digital era ini memaksa dalam tanda petik begitu agar kita terus bertransformasi begitu, namun tidak banyak masyarakat yang memahami secara keseluruhan begitu ya Pak ya, strateginya secara digital marketing ini yang baik harus seperti apa, pola ataupun juga konten yang harus ditampilkan seperti apa, segmentasi market targetnya ini harus bagaimana yang kita bidik, jangan sampai salah target begitu ya Pak ya. Nah, ini sebelum kita jauh begitu untuk memasarkan ini secara digital, mungkin preparation atau hal-hal yang harus kita siapkan ini apa dulu yang harus matang begitu Pak? Ya, yang paling utama artinya pemahaman tentang teknologi. Jadi kalau misalnya pebisnis ingin memanfaatkan digital marketing ini, yang paling utama adalah mereka harus mempelajari teknologi. Teknologi sekarang kan ada yang memang sulit, ada yang tidak sulit, ada yang mudah. Artinya maksud saya teknologi sederhana seperti yang banyak digunakan seperti WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya ini bisa dimanfaatkan, terutama UMKM ya.
Tetapi kalau untuk usaha-usaha besar tentu saja mereka ada e-commerce, ada website. Nah, yang paling penting satu. Yang kedua adalah sebenarnya edukasi terhadap konsumen, terhadap pelanggan. Karena begini, kalau di perkotaan kita bisa maklum bahwa konsumen atau pelanggan kita itu mungkin sudah melek teknologi. Artinya dia paham bagaimana memanfaatkan digital marketing sebagai salah satu tool dalam bisnis, dalam memperoleh produk atau jasa yang dia inginkan. Tetapi untuk wilayah-wilayah tertentu, di daerah tertentu mungkin ini jadi hambatan. Yang berikutnya adalah biasanya ada hambatan-hambatan di jaringan misalnya ya. Nah, jaringan ini juga menjadi salah satu hambatan yang mungkin bisa, artinya harus dipersiapkan ketika Anda misalnya kalau bisnisnya lebih besar, misalnya dia harus ada website. Contoh sederhana misalnya, kalau dia bisnis misalnya kaos ya, dia ingin memasarkan baju kaos desain mereka, maka dia harus ada bagaimana memberikan contoh kepada customers atau calon pembeli Anda, calon pembeli mereka terhadap produk dan produk yang dia tawarkan. Nah, salah satu caranya untuk menjangkau itu maka dia harus menyediakan website sehingga konsumen yang ingin membeli tadi bisa mengetahui. Atau contoh sederhana misalnya kita mau kemana-mana, kita kalau dulu kita mau jalan-jalan misalnya mau cari hotel, kita datang dulu satu tempat pesan hotel. Sekarang kita tidak perlu lagi. Betul. Maka pihak hotel itu sudah menyiapkan website sendiri atau kerjasama dengan platform-platform yang sudah ada seperti yang kita banyak travel tahu. Agent online begitu ya. Ya, yang kita tahu. Maka dengan website itu calon pelanggan atau calon konsumen yang akan menginap di hotel itu bisa melihat apa saja yang mereka sediakan, yang mereka tawarkan. Nah, dengan kata lain berarti bahwa perusahaan harus menyiapkan infrastruktur teknologi agar apa yang dia inginkan bisa dicapai. Artinya konsumen bisa mencapai atau seperti yang mereka inginkan. Oke, artinya untuk mencapai agar memang konsumen ini tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan pun juga kemasannya dalam tanda petik ini harus menarik ya, begitu. Betul. Ya Pak. Nanti kontennya pun juga harus menarik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini, Sobat Bisomapan, tetap di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Masih di Bisomapan, Bincang Sore tentang masa depan, dan kita masih bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Associate Professor Dr. Marconi Badri, SE, MBA, CIM. Jadi tadi sebelum jeda kita bahas juga ya Pak ya, di akhir pertanyaannya bahwa memang agar memang kita salesnya bisa naik, profitnya pun juga bisa bertambah, konten-kontennya pun juga harus menarik begitu. Betul. Ya Pak ya, agar konsumennya ini memang tertarik dan akhirnya membeli produk ataupun juga jasa yang akan kita tawarkan begitu. Agar memang tampilannya, kontennya ini bisa menarik, ini apa yang harus dikuasai oleh pelaku small business atau UMKM ini sendiri Pak? Ya, pertama yang harus kita pahami adalah bisnisnya tuh segmen bisnisnya bisnis apa. Artinya dia harus memahami target marketnya. Jadi karena masing-masing segmen menengah atas, segmen bawah itu beda-beda. Cara pendekatan berbeda. Jadi yang paling pertama itu kita harus pahami segmen yang akan kita bid itu segmen mana. Kalau dia segmen milenial tentu beda bahasa komunikasi yang kita gunakan terhadap segmen yang seusia saya, misalnya baby boomers. Atau milenial dengan Gen Z ya, generasi Z. Nah, artinya yang paling pertama yang harus mereka pahami adalah produk mereka itu untuk kelompok segmen mana. Nah, baru kemudian kita membangun narasi, membangun konten-konten yang sesuai dengan kelompok segmen tadi. Jadi kalau misalnya segmennya milenial, maka mulai bahasa, kemudian narasi-narasi yang kita bangun itu sesuaikan dengan anak-anak milenial. Kalau dia yang segmennya Gen Z atau ibu-ibu rumah tangga segmennya, maka bahasa dan konten-kontennya juga dibuat sebenarnya rupa. Nah, yang paling penting konten itu sederhana, simple, kemudian mudah dipahami dan tidak dan kadang-kadang bisa juga konten-konten itu kita bikin konten-konten yang
apa ya namanya menggelitik ya, kadang-kadang yang konten-konten yang misalnya lagi tren misalnya atau bahasa-bahasa. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi isi dari pesan komunikasi kita, kemudian cara bagaimana menyampaikan pesan komunikasi itu menjadi penting di dalam mencapai target yang kita inginkan. Artinya memang persiapan sebelum kita memasarkan produk kita ini memang harus matang di awalnya dulu ya Pak ya? Kita harus tahu tujuan kita apa. Jadi tujuan kita itu misalnya apakah hanya awareness, apakah tujuan kita itu penjualan. Jadi beda ketika kita membuat pesan komunikasi atau konten yang sifatnya awareness, itu beda dengan kita ketika tujuan kita adalah misalnya sales. Ya, tujuan kita sales. Jadi itu juga beda. Kalau sales itu artinya bagaimana terjadi closing, terjadi penjualan. Kalau awareness kita baru sampai kepada bagaimana orang mengenal produk kita. Nah, artinya konten yang kita sampaikan tadi itu berbeda. Begitu juga segmen yang kita sampaikan itu berbeda. Jadi yang harus kita pahami dulu adalah apa tujuan kita. Baru kita bicara bagaimana market kita. Nah, setelah kita tahu market kita ini, baru kita bicara bagaimana kita menggapai market itu. Dengan cara apa, media apa yang diperlukan, sesuai dengan kelompok segmennya. Oke, artinya memang segmentasi pasar pun juga menentukan caranya, metodenya pun juga berbeda begitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah jadi kalau beda segmentasi, beda konten yang dibuat, beda strategi dalam penyampaian. Oke. Nah kalau untuk media digital yang saat ini begitu Pak, yang lebih mudah diakses, yang accessible begitu ya Pak ya, yang paling user friendly juga untuk diakses oleh masyarakat agar memang bisa begitu dengan mudah mendapatkan produk yang kita tawarkan ini, mana yang lebih berpotensi lebih besar begitu untuk meningkatkan penjualan Pak? Ya, kalau untuk kelompok anak muda, milenial dan Gen Z, YouTube itu paling efektif. Dari hasil penelitian, YouTube paling efektif. Tapi kalau untuk ibu-ibu, untuk kelompok-kelompok yang di atas milenial itu masih menggunakan Facebook. Ya. Tapi kalau untuk anak milenial menggunakan YouTube itu lagi efektif. Tapi kalau kita bicara secara umum, kita ada Instagram, kemudian kita juga ada Twitter. Instagram juga bagus. Jadi Instagram ada Instagram berbayar, ada Instagram tidak berbayar. Kalau misalnya bisnis kita kuliner misalnya, di Instagram itu ada Instagram berbayar yang khusus untuk kuliner. Sehingga di sana kita tahu persis bahwa di situ adalah market kita, ada ketik market kita. Jadi kalau kita bicara penggunaan media sosial itu juga tergantung dari satu target kita siapa. Terus produk kita tuh karakteristik produknya. Antara produk industri atau semen itu industri namanya, dengan misalnya makanan itu nggak sama. Jadi dia harus tahu persis bahwa karakteristik produk juga menentukan media apa saya gunakan. Terus audiens atau target audiens. Kalau tadi saya bilang target audiensnya misalnya milenial dan Gen Z, itu saya pikir YouTube akan lebih banyak digunakan. Anda lihat sekarang TV udah jarang ditonton. Betul. Tapi kalau untuk ibu-ibu, dia mungkin menggunakan Facebook misalnya ya. Jadi mana yang lebih efektif itu tergantung dari segmen juga, tergantung dari segmen dan karakteristik produk yang akan ditawarkan. Oke. Artinya research sebelum bisnis ini dimulai ini harus matang dulu begitu ya Pak ya? Research itu titik awal dari bisnis. Jadi setiap bisnis sebelum melakukan tindakan lebih lanjut maka dia harus melakukan penelitian-penelitian yang sederhana. Kalau UMKM misalnya pertanyaannya, bagaimana UMKM mau riset kan uang nggak ada. Nah polanya adalah dia bisa menggunakan ATM. Ya ATM itu berarti amati, tiru, modifikasi. Sampai di situ dulu Bapak. Nanti kita bahas ATM ini lebih lanjut usai jeda pemirsa. Sobat Bisa Mapan tetap bersama kami di Bisa Mapan, Bicara Sore tetap masa depan.
Masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Di segmen sebelumnya tadi bersama Pak Markoni, yang paling penting fundamentalnya yang harus kita lakukan ini juga adalah ATM tadi ya Pak, Betul. amati, tiru, dan juga modifikasi. Ya, Nah, ya. secara spesifik ini gimana Pak maksudnya Pak? Jadi kalau UMKM misalnya, dia anggaplah makanan ya, kuliner, dia ingin membuat digital marketing. Dia bisa treasure di internet beberapa perusahaan yang sudah menggunakan digital marketing, misalnya untuk kuliner. Dia bisa lihat, dia amati dari sekian banyak TikTok atau Instagram, itu dia bisa lihat. Kemudian dia tiru. Ngapain dia harus bangun sendiri? Narasinya juga bisa dia tiru dengan dia, tapi kemudian dia modifikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pasarnya. Nah, yang kedua tadi saya teruskan selain ATM, dia harus banyak untuk mendapat ngobrol ya sama orang lain. Jadi itu salah satu cara bagaimana dia bisa menggapai pasar tadi ya. Artinya kalau kita bicara tadi, ATM itu adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan ya untuk bagaimana kita membangun digital marketing itu. Jadi digital marketing untuk UMKM misalnya kalau mau riset tadi ya, itu rasanya nggak mungkin karena uangnya kan besar. Tapi oleh karena itu dengan cara dia browser di internet, itu kan nggak besar biayanya. Atau dia misalnya ketemu orang ngobrol, kemudian bertanya dengan orang yang sudah ada atau yang lebih expert, sehingga bisa dia lakukan. Riset itu tidak berarti dia harus mengeluarkan uang besar dan dengan tahapan-tahapan yang seperti yang dilakukan secara akademik. Tapi riset itu untuk UMKM hal-hal sederhana yang bisa dia browsing di internet dan banyak sekali yang bisa dia dapatkan, sehingga dia itu juga namanya riset. Jadi riset itu tidak berarti dia harus mengeluarkan uang besar. Kalau dengar kata riset, berapa biaya yang dikeluarkan? Tidak demikian. Jadi UMKM bisa saja dengan cara satu menggunakan ATM tadi, yang kedua dengan dia ngobrol dengan orang-orang yang sudah melakukan usaha itu, kemudian dia mungkin bisa bertanya seperti apa yang diinginkan. Oke. Nah, artinya memang tidak melulu harus mengeluarkan budget yang besar-besaran sebelum eksekusi bisnisnya dimulai, begitu ya Pak ya. Terutama pada saat para pelaku UMKM ini mulai untuk melaksanakan bisnisnya, begitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita lihat juga ini kan banyak platform-platform untuk memasarkan produk maupun jasa ini secara digital, begitu ya, yang sederhana dan tidak berbayar, begitu ya Pak ya. Mulai dari yang sederhana sekali mungkin melalui WhatsApp bisnis yang memanfaatkan fitur-fitur katalognya, begitu ya Pak ya, dan Instagram, Facebook maupun YouTube pun juga ada yang masih tidak berbayar, begitu ya Pak ya. Nah, dari banyaknya platform ini, begitu Pak, kalau untuk pelaku UMKM yang baru mau memulai bisnisnya, begitu, apakah fokus kepada satu platform saja ataukah memang bisa ya ibaratnya menjaring ikan, begitu ya Pak ya, semakin banyak memancing, begitu semakin besar peluang yang bisa didapatkan, atau seperti apa seharusnya Pak? Ya, yang paling penting dia harus tahu kira-kira target marketnya banyak di mana. Tadi saya bilang kalau misalnya anak-anak muda banyak main di Twitter sama Instagram, maka dia lebih fokus ke sana. Tapi media sosial itu tidak harus satu. Memang kita harus menggunakan berbagai media sosial, dan apalagi kita pasarnya atau target audiens kita misalnya lebih general, lebih umum. Jadi yang paling penting itu kita harus lihat di mana target audiens itu banyak berada. Jadi oleh karena itu tadi melalui apa yang kita pahami, mungkin kita lihat selama ini, ternyata misalnya kalau anak-anak muda banyak main Instagram. Nah, Instagram lebih fokus dibandingkan misalnya Facebook. Atau banyak di Twitter atau TikTok. Cuman memang ada keterbatasan, misalnya kalau di TikTok kan waktu durasinya kan sangat pendek ya, sehingga dia ketika menyampaikan pesan komunikasi itu dia harus benar-benar merancang sedemikian rupa sehingga bisa mengena sasarannya. Jadi kalau kita lihat lebih kepada mana yang paling banyak digunakan oleh users, itulah yang kita gunakan. Tetapi tadi kembali seperti Anda bilang tadi bahwa media sosial itu tidak bisa kita hanya menggunakan satu media sosial, kita bisa menggunakan gabungan dari satu, jadi TikTok dengan YouTube atau Twitter dengan Facebook dan sebagainya, sehingga kita bisa menjangkau
banyak audiens kita. Oke. Nah, ada juga kan kalau misalnya sekarang itu kalau misalnya baru buka bisnis begitu ya Pak ya, UMKM punya produk apa kayak gitu di endorse kepada salah satu influencer atau juga selebgram begitu ya Pak ya. Segmentasi pasarnya pun juga harus disesuaikan juga dong Pak ya dengan si influencer ini, apakah memang target market kita banyak di follow atau juga memfollow si influencer ini juga begitu. Nah, kalau misalnya baru mau memasarkan produk kita secara digital ini begitu Pak, apakah memang penting begitu kita untuk melakukan endorsement seperti ini Pak? Endorsement itu penting, tetapi kalau kita pelaku usaha yang baru, persoalannya adalah ke biaya. Karena endorsement ini harus dibayar. Betul. Itu persoalannya. Betul. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya di awal-awal, ya kalau mungkin kita hitung dengan menggunakan endorsement itu bisa dari jumlah misalnya audiennya bisa memungkinkan jumlah penjualannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kan per orang yang menonton ya dikalikan nanti. Kalau memang bisa menguntungkan itu kita nggak apa-apa pakai endorsement. Artinya kalau dengan menggunakan endorsement itu bisa mendongkrak penjualan, saya pikir itu nggak persoalan karena bisa di cover. Tapi kalau dia baru awal orang belum kenal, biasanya harus ada memang awareness dulu. Jadi kita menggunakan beberapa media sosial yang ada, kemudian yang paling penting itu pengulangan ya. Ya, jadi kalau dia misalnya menggunakan media-media itu dia harus lakukan secara berulang sehingga orang aware. Nah, tadi penggunaan endorse itu bagus. Tapi persoalannya adalah kalau misalnya dia usaha baru itu biasa hambatannya di budgetnya biaya, juga di budget, ya Pak ya. Di budget. Tapi kalau memang dia mampu dan menganggap endorse itu bisa mendongkrak penjualannya, saya pikir tidak masalah. Oke, balik juga Betul. ke masalah budget si pelaku usaha itu juga karena ya kalau Pak ya. usaha baru biasanya dia buru-buru mau nge-endorse ya. Kecuali ada endorse yang mau tidak dibayar atau dibayar setelah misalnya ada hasil. Itu lebih baik. Oke, itu balik lagi kepada komitmen dengan si influencernya begitu ya Pak ya. Nah, ini kan jangan sampai juga ketika misalnya kita baru mau mulai bisnis begitu kita udah jor-joran di awal begitu ya Pak ya, sampai ada fenomena bakar uang begitu Pak dengan memanfaatkan digital marketing ini. Artinya memang keluar banyak budget di awal seperti itu untuk mengendorse yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan begitu ya Pak ya. Nah, ini tanggapan Bapak terkait fenomena ini gimana Pak? Iya, kalau bakar uang itu untuk perusahaan tertentu yang sudah mapan, itu mungkin kita bisa maklumi ya. Tapi kalau kita UMKM yang baru dan masih memulai dan kecil, itu rasanya mubazir kalau ada bakar uang. Jadi harus benar-benar matang dipikirkan ya. Mendingan kita kerjasama dengan aplikasi tertentu atau kerjasama dengan pihak tertentu dalam rangka kita untuk bisa memperkenalkan produk atau jasa kita dengan cara bisa meningkatkan penjualan. Jadi memang tidak instan. Jadi kalau membakar uang itu untuk usaha-usaha kecil rasanya akan sia-sia. Karena apa? Karena dia harus tahu juga berapa besar nanti pengembalian uang itu. Kalau tidak maka akan sulit ya. Jadi artinya dengan kata lain membakar uang itu harus benar-benar diperhitungkan dengan cermat apakah ini bisa nanti efeknya mampu mendongkrak penjualan secara dramatis. Kalau tidak, nggak usah. Oke. Jangan sampai salah langkah begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya jangan sampai kita bakar-bakar uang aja, terus juga banyak hal-hal yang tidak terlalu perlu, jangan sampai digelontorkan uang-uang tersebut begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara masalah budget pada saat kita mau melakukan digital marketing ini, mungkin Pak Marconi punya saran khusus begitu Pak, budget idealnya atau mungkin berapa prosentasenya mungkin bisa di-spare begitu pada saat kita mau melakukan digital marketing ini seperti apa Pak? Iya, kita sebenarnya tergantung dari produk kita ya. Kalau umumnya biasanya perusahaan-perusahaan itu dia menggelontorkan antara 5-8% dari keuntungan yang mereka miliki. Jadi dia akan kecuali misalnya ada perusahaan besar yang dia tahu persis nanti pertumbuhannya akan bagus, nah dia bisa menggelontorkan lebih besar dana promosi.
Tapi secara umum rata-rata mereka akan menganggarkan antara 5-8% dari keuntungan yang akan mereka peroleh. Jadi jumlah berapa produksi mereka, berapa harga jual mereka, nanti kan kelihatan total penjualan ya, kemudian nanti akan dapatkan berapa income mereka kan, berapa kemudian nanti akan mereka hitung sehingga dapatlah profit. Nah dari situlah nanti mereka akan memperkirakan, memprediksi kira-kira berapa profit, kemudian mereka anggarkan 5-8% dari profit yang mungkin mereka peroleh nanti. Oke. Nah ini at last but not the least, Bapak mungkin ada saran-saran khusus ataupun juga tips-tips khusus untuk pelaku usaha UMKM agar mereka lebih pede begitu Pak untuk melakukan digital marketing untuk bisnis-bisnis mereka, silakan. Iya, yang pertama saran saya adalah mau belajar. Kemudian mau bekerja, bertanya sama orang yang sudah berhasil. Kembali tadi ATM tadi ya. Kemudian juga dia harus mau tekun dan kerja keras. Jadi digital bisnis ini tidak instan, nggak ada bisnis instan. Bisnis itu ada selalu melalui proses. Nah, penggunaan digital marketing kalau misalnya mereka gaptek ya misalnya punya UMKM, dia bisa mempekerjakan anak muda yang mahasiswa yang atau alumni ya, atau mahasiswa yang sudah selesai, atau mahasiswa yang masih sekolah ini, itu banyak yang lebih paham begitu teknologi. Ya Pak ya. Misalnya bisa memanfaatkan mereka kan berbayar murah, tidak mahal. Betul. Kalau dia harus bayar konsultan, mahal, apalagi saya mahal ya. Nah, jadi kalau dia misalnya bisa memanfaatkan orang tertentu, ada anak-anak SMA yang otodidak, yang dia juga bagus dalam menggunakan teknologi. Nah itu bisa dimanfaat kerjasama, mungkin nanti apa bagi hasil, apa dibayar, bagaimana terserah nanti teknisnya. Tapi intinya memang mereka juga harus benar-benar mau belajar. Jadi sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus memang melek teknologi. Yang kedua mau menggunakan teknologi itu betul. Saya berikan contoh di daerah saya tuh ya, bubur ayam ya. Kalau dulu dia sampai jam 2, jam 3 baru habis. Tapi sekarang misalnya dia itu jam 9, 10 sudah habis. Karena dia kerja sama dengan GoFood tadi kan. Betul. Artinya dia tidak perlu bayar buat dia tidak perlu merancang sendiri digital marketingnya, tapi dia bisa menggunakan aplikasi atau platform-platform yang sudah ada, saling menguntungkan, mutual understanding, mutual benefit ya di antara mereka dan pelaku usaha. Nah jadi kita bisa manfaatkan platform-platform yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan kita. Manfaatkan berbagai platform yang sebenarnya bisa bekerja sama untuk mendongkrak penjualan begitu ya Pak ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara Sobat Wisma Mapan, seperti yang kita janjikan di awal tadi bahwa Pak Marconi punya pertanyaan khusus begitu ya untuk Sobat Wisma Mapan yang menyaksikan acara ini. Silakan langsung ditanyakan Pak. Ya, tadi kita salah satu yang bisa dilakukan oleh UMKM adalah dengan misalnya untuk memasarkan produknya dengan menggunakan ATM. Nah pertanyaannya adalah apa ini maksud ATM yang kita maksud tadi? ATM yang related to percakapan kita ya Pak ya, obrolan kita pada hari ini. Yang berhubungan dengan bisnis tadi. Nah itu pertanyaannya sederhana sekali Sobat Wisma Mapan, silakan langsung dijawab ya, apa ATM yang dimaksud oleh Pak Marconi dalam perbincangan kita pada hari ini. Langsung saja dijawab di kolom komentar, di capture ataupun juga di screenshot, selanjutnya dikirimkan melalui direct message ke Instagram marketing_Sebat_Batu Raja. Terima kasih sekali lagi Pak Marconi telah meluangkan waktunya. Sehat terus, sukses terus untuk Bapak dan juga keluarga. Dan Sobat Wisma Mapan, terima kasih telah menyaksikan Wisma Mapan episode kali ini. Semoga menginspirasi dan juga menambah semangat para pelaku UMKM untuk selalu bergerilya dalam menjalankan bisnis dan juga digital marketing di bisnis yang Bapak Ibu sedang geluti ya. Dan akhirnya saya Yesi Ismiralda mengucapkan terima kasih sekali lagi bersama kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Digilabs TV pada hari ini. Dan saya akhirnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.